Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Rizky Alawiyah, NPM 18111100322. Saya mahasiswi PGMI kelas G semester 4 UIN Rading Intan Lampung. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian dan juga klasifikasi bahan ajar. Beberapa dari kita mungkin sudah sering mendengar kata-kata bahan ajar. Bahkan di dunia pendidikan tidak asing dengan kata-kata bahan ajar. Jadi sebenarnya bahan ajar itu apa sih? Ya, bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik itu tertulis ataupun tidak, yang bertujuan untuk membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, bahan ajar itu sendiri haruslah memuat informasi. Kenapa? Karena bahan ajar itu menjadi media dari guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Ya, bahan ajar sendiri boleh dari benda, boleh juga berupa orang. Nah, klasifikasi bahan ajar itu ada apa aja sih? Jadi klasifikasi itu pengelompokan bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar terbagi menjadi 5. Cetak, audio, video, digital multimedia, dan juga web atau jaringan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, cetak. Oke, media cetak itu bahan ajar yang paling mudah didapatkan. Kenapa? Karena nyaris semua sekolah itu pasti memiliki media cetak. Iya, media cetak itu dapat berupa apa aja? Jadi media cetak dapat berupa buku, majalah, ataupun koran. Nah, setiap sekolah itu pasti punya buku. Itulah kenapa media cetak itu bahan ajar yang paling mudah didapatkan dan juga paling mudah ditemukan di mana-mana. Media cetak biasanya berisi tentang konsep-konsep, teori-teori. Nah, itu terdapat di media cetak. Selanjutnya yang kedua, audio. Kita mengerti bahwa audio itu berarti suara. Nah, berarti bahan ajar berupa audio adalah bahan ajar yang berupa suara. Oke. Jadi bahan ajar suara itu biasanya digunakan untuk apa sih? Ya, jadi bahan ajar suara bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa. Misal nih, kita mempelajari tentang bahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Nah, kata-kata dalam bahasa Inggris itu kan antara tulisan dan juga pengucapan itu berbeda. Nah, disinilah peran bahan ajar berupa audio. Kenapa? Karena dari situ kita bisa belajar bahwa kata ini pengucapannya seperti ini, kata ini pengucapannya seperti ini. Itu kita bisa pelajari dengan mendengarkan audio. Selanjutnya bahan ajar yang ketiga, bahan ajar berupa video. Kita semua tahu bahwa video itu berisi gambar-gambar yang bergerak. Selain gambar, video juga berupa audio. Jadi dalam video itu kita bisa melihat visual gambar dan juga mendengarkan audio. Nah, apa sih fungsinya bahan ajar video? Jadi bahan ajar video bisa digunakan untuk memperkuat atau memperdalam materi yang sudah dipelajari dari media cetak. Misal, dalam media cetak atau dalam buku, kita mempelajari tentang bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana terbentuknya hujan. Hujan itu dari air laut, dia menguap menjadi di awan, menjadi kumpalan-kumpalan, selanjutnya menjadi air hujan. Nah, dari media video kita bisa mengetahui bagaimana prosesnya. Dalam video nanti ditampilkan bahwa air itu dari laut, dia akan menguap, dia akan menjadi kumpalan awan bergerak sampai nanti akhirnya hujan. Jadi dari video itu kita bisa lebih detail. Jadi peserta didik akan lebih memahami ketimbang hanya dari media cetak. Bahan selanjutnya digital multimedia. Digital multimedia ini merupakan bahan ajar yang komprehensif, yaitu dia bisa terpadu percampuran dari semua bahan ajar. Kenapa? Karena bahan ajar digital multimedia di situ bisa terdapat video, bisa terdapat audio, dan juga tulisan-tulisan. Digital multimedia bisa diakses melalui komputer, hardware komputer. Oke, bahan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu web atau jaringan. Kenapa sekarang web atau jaringan itu termasuk ke dalam bahan ajar? Karena di dalam web atau jaringan, atau yang kita lebih kenal dengan internet,
Di situ terdapat banyak sekali pembelajaran. Seiring perkembangan zaman, pembelajaran atau materi-materi itu kita bisa dapatkan dari internet. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.